Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar tentang bangun ruang yang merupakan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Topik yang akan kita pelajari adalah tentang luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang itu ada bermacam-macam ya. Ada kubus, ada balok, ada prisma. Prisma juga banyak jenisnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5 ya. Ada juga kerucut, ada juga tabung, ada juga limas, dan ada juga bola. Hari ini kita akan belajar luas permukaan bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan tabung. Kita ingat lagi ya rumus-rumus luas permukaan bangun ruang tersebut. Yang pertama adalah rumus luas permukaan kubus. Disingkatnya luas permukaan itu kita beri simbol LP ya. Kalau untuk kubus itu 6 kali luas sisinya. Ingat kubus itu punya 6 sisi ya, yang luasnya sama besar. Jadi kalau kita ingin mencari luas permukaan kubus, kita tinggal mengalikan 6 dikali luas sisinya. Luas sisi ini bisa luas sisi depan, luas sisi belakang, luas sisi kanan, atau luas sisi kiri, atau luas sisi atas, atau luas sisi bawah. Sama saja, tidak masalah ya. Yang penting luas sisinya kita kalikan dengan 6. Mengapa dikali 6? Karena banyak sisi pada kubus ada 6. Ini adalah rumus luas permukaan kubus. Luas sisi itu didapatkan dengan rumus luas persegi ya, karena kubus itu sisinya berbentuk persegi. Jadi sisi kali sisi ya. Berikutnya adalah rumus luas permukaan balok. Kalau balok ini luas permukaannya rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Panjang kali lebar dihitung dulu, panjang kali tinggi dihitung dulu, lebar kali tinggi dihitung dulu, kemudian dijumlahkan, baru selanjutnya dikalikan dengan 2. Yang berikutnya adalah rumus luas permukaan prisma. Pada umumnya ya, luas permukaan prisma itu rumusnya seperti ini. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi prismanya. Luas alas, keliling alas ini tergantung pada bentuk sisi alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya menggunakan luas segitiga. Keliling alasnya juga menggunakan keliling segitiga. Kalau alasnya berbentuk persegi, nah berarti luas alasnya menggunakan rumus luas persegi. Keliling alasnya juga menggunakan rumus keliling persegi. Jadi tergantung pada bentuk alasnya. Rumus luas permukaan tabung ya, itu dicari dengan rumusnya sebenarnya sama dengan rumus luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi tabungnya. Ini kalau tabungnya ada tutupnya ya. Kalau kita ingin langsung menghafalkan rumusnya boleh ya. Jadi kalau kita ingin menghafalkan rumusnya itu seperti ini. 2 kali pi kali r dikali dalam kurung R tambah tinggi tabung. Jadi R tambah tinggi tabungnya kita jumlahkan dulu baru dikalikan dengan 2 kali pi kali R. Sekarang kita coba ya membahas beberapa soal tentang luas permukaan bangun ruang. Nomor 1, sebuah dus berbentuk kubus memiliki tutup dengan luas 81 cm persegi. Berapakah luas permukaan dus tersebut? Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini diketahui luas tutupnya ya. Luas tutup 81 cm persegi. Yang ditanya berapa luas permukaan dus atau luas permukaan kubusnya berapa, karena dusnya berbentuk kubus ya. Kita jawab ya. Kita lihat dulu, ini ada gambar bangun ruang kubus. Yang diketahui itu luas tutup, berarti luas sisi yang atas, nah yang diberi warna merah ini ya, luas areanya ya, luas sisinya itu 81 cm persegi. Ingat kalau kubus itu luas semua sisinya sama ya, karena bentuknya sama persegi. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali luas tutupnya. Luas tutupnya 81 ya, jadi 6 kali 81 sama dengan 486 cm persegi. Jadi luas permukaan dus tersebut adalah 486 cm persegi. Nomor 2, sebuah mainan kayu memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar berikut.
Tentukan luas permukaan mainan tersebut. Kalau kita lihat gambarnya ya, mainan kayu ini berbentuk prisma segitiga. Ya, alas dan tutupnya bentuknya sama, segitiga. Inilah yang disebut dengan bangun ruang prisma. Ini bentuknya seperti tenda ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bangun ruang prisma segitiga. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Di sini diketahui alas segitiganya 12 cm, tinggi segitiganya 16 cm. Nah, yang sisi miring segitiganya kita beri lambang C saja ya. Jadi C sama dengan 20 cm dan tinggi prismanya itu 18 cm. Tinggi prisma kita beri lambang TP ya, 18 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan mainan tersebut ya. Luas permukaan dari prisma segitiga. Kita jawab, rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Ini prismanya ya memiliki alas berbentuk segitiga. Jadi luas alasnya kita cari dengan luas segitiga, keliling alasnya dicari dengan keliling segitiga. Coba ya, kita cari ya berapa luas permukaan dari mainan kayu tersebut. Nah, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi segitiga. Kalau keliling alas ya berarti keliling segitiga. Kalau keliling segitiga berarti semua sisinya kita jumlahkan. Jadi alasnya ditambah tinggi segitiganya dan ditambah sisi miringnya yang kita beri lambang C itu kita jumlahkan. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya. Sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Alas segitiganya 12, tinggi segitiganya 16. C-nya atau sisi miringnya 20 ya. Lalu kita hitung 2 kali setengah kali 12 kali 16. 192. 12 tambah 16 tambah 20, 48 kali 18. 48-nya kita kalikan dulu dengan 18 ya, menjadi 864. Baru kemudian dijumlahkan dengan 192. Hasilnya adalah 1056 cm persegi. Jadi luas permukaan mainan tersebut adalah 1056 cm persegi. Nomor 3, sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alas 10 cm dan tinggi 28 cm. Berapa luas permukaan kaleng tersebut? Ini ada kaleng berbentuk tabung ya. Nah, tabung itu seperti pada gambar. Di sini diketahui jari-jarinya 10 cm. Berarti garis putus-putus yang ada di bawah itu 10 cm. Tinggi tabung. Nah, berarti tinggi tabungnya 28 cm. Kita tulis ya apa yang diketahui. Jari-jari berarti lambangnya R 10 cm dan tinggi tabung 28 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kaleng, berarti luas permukaan tabung. Kita jawab ya. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. R-nya 10, jadi kita gunakan pi-nya 3,14. 2 kali 3,14 kali 10 dikali dalam kurung 10 tambah 28. 2 kali 13 kali 10-nya ya, kita kalikan dulu. Ini menjadi 62,8. Yang dalam kurungnya kita jumlahkan 10 tambah 28 itu menjadi 38. Baru 38-nya kita kalikan dengan 62,8. Hasilnya adalah 2386,4 cm persegi. Jadi luas permukaan kaleng tersebut adalah 2386,4 cm persegi. Nomor 4, sebuah akuarium memiliki ukuran seperti gambar berikut. Berapakah luas permukaan akuarium tersebut tanpa tutup? Jadi ini ada gambar akuarium ya, seperti tampak pada layar. Ini akuariumnya berbentuk bangun ruang balok ya. Nah, kita tulis dulu ya apa yang diketahui berdasarkan gambarnya. Ini panjangnya 40 cm, lebarnya 20 cm dan tingginya 25 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan tanpa tutup. Jadi tutupnya kita tidak hitung ya. Yuk kita jawab. Berarti ini kita mencari luas permukaan balok tapi tanpa tutup ya. Berarti rumusnya menjadi seperti ini. Berarti yang luas tutupnya tidak kita hitung ya.
Berarti luas yang sisi depan dengan sisi belakang itu sama. Jadi 2 kali luas sisi depan ditambah 2 kali luas sisi kiri. Nah, kenapa dikali 2? Karena sisi kiri ini luasnya sama dengan sisi kanan. Jadi kita kalikan dengan 2. Ditambah dengan luas sisi yang bawah. Luas sisi bawah ini tidak kita kalikan 2. Kenapa? Karena akuariumnya tanpa tutup, ya. Jadi luas sisi bawahnya kita hitung 1 kali saja. Nah, kita masukkan nih. Kalau yang sisi depan itu berarti ya ukurannya adalah 40 dikali 25. Kalau yang luas sisi kiri itu ukurannya 25 kali 20. Kalau sisi bawah itu ukurannya 40 kali 20. Nah, kita kalikan dulu ya masing-masing bagian-bagiannya. 2 kali 40 kali 25 itu 2000. 2 kali 25 kali 20 itu 1000. 40 kali 20 800. Baru kita jumlahkan. 2000 tambah 1000 tambah 800. Hasilnya adalah 3800 cm persegi. Jadi luas permukaan akuarium tersebut tanpa tutup adalah 3800 cm persegi. Nomor 5, Adit memiliki selembar karton dengan luas 0,25 meter persegi. Karton tersebut digunakan untuk membuat sebuah tabung yang memiliki tutup dengan panjang diameter alas 8 cm dan tinggi 18 cm. Berapa sisa lembaran karton milik Adit? Kita tulis dulu ya angka-angka di gambarnya. Ini diketahui diameter alas. Nah, berarti ini 8 cm. Tingginya 18 cm. Tulis ya apa yang diketahui. Luas karton 0,25 meter persegi. Kemudian diameternya berarti D 8 cm. Kalau diameternya 8 cm berarti jari-jarinya adalah setengahnya. Setengah kali 8 berarti 4 cm. Tinggi tabungnya 18 cm. Yang ditanya adalah sisa kartonnya berapa? Ya, kita jawab ya. Berarti kita harus hitung dulu ya luas karton yang digunakan oleh Adit untuk membuat tabung ya. Luas karton yang digunakan itu sama saja dengan mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung ya dengan tutup itu adalah 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. R-nya 4 cm sehingga kita gunakan pi-nya 3,14 ya, menjadi seperti ini. 2 kali 3,14 kali 4 dikali dalam kurung 4 tambah 18 ya. Tinggi tabungnya adalah 18. 2 kali 3,14 kali 4 itu adalah 25,12. 4 tambah 18 nya kita jumlahkan menjadi 22. Kemudian baru dikalikan dengan 25,12. Hasilnya adalah 552,64 cm persegi. Kita sudah mendapatkan luas karton yang digunakan yaitu 552,64 cm persegi. Yang ditanya adalah berapa luas dari sisa karton. Kalau kita ingin mencari sisa karton ya berapa luasnya, itu sama saja dengan mengurangkan luas karton dengan luas karton yang digunakan. Luas kartonnya 0,25 meter persegi. Luas karton yang digunakan 552,64 cm persegi. Kita tidak boleh langsung mengurangkan angka-angkanya ya. Mengapa? Karena satuannya berbeda. Luas karton dalam meter persegi. Luas karton yang digunakan dalam cm persegi. Nah, jadi harus disamakan dulu satuannya. Nah, kita ubah ya yang meter persegi menjadi cm persegi. Meter persegi menjadi cm persegi itu kita turun tangganya 2 kali. Ya, kalau turun tangga 2 kali dalam persegi itu dikali dengan 10.000. Jadi 0,25-nya kita kalikan dengan 10.000 agar menjadi cm persegi. 0,25 kali 10.000 itu sama dengan 2.500 cm persegi. Nah, sekarang satuannya sudah sama dalam cm persegi kedua-duanya. Baru boleh kita kurangkan. 2.500 dikurang 552,64. Hasilnya adalah 1.947,36 cm persegi. Jadi, sisa lembaran karton milik Adit adalah 1947,36 cm persegi.
Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang luas permukaan bangun ruang. Ada luas permukaan kubus, luas permukaan balok tanpa tutup ya. Ada juga luas permukaan prisma segitiga dan luas permukaan tabung dengan tutup. Pelajari kembali ya soal-soal yang sudah kita bahas tadi di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.